Kok banyak bangku kosong? Udah kemana? Tetap semangat ya. Halo? Halo? Semangat pagi. Masih ada yang lain di luar, silakan masuk. Masih Pak. Satu lagi Pak dari Mayoran. Wis, keren. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, ya, udah lengkap semua teman-teman. Tadi ada yang bangku kosong, mungkin pada ada yang kesini lagi nggak Bu nanti ya? Oh iya, oh, ada perlu banget ya. Oke, belum ada ya. Ya, oke, kita lanjutkan acara ini. Acara yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya dalam bisnis ini terjadi duplikasi, ya, terjadi proses edukasi sehingga bisnis kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan cepat sesuai dengan harapan kita sama-sama. Oke, hadirin berbahagia, mari kita berdiri. Silakan berdiri sebentar dulu. Kita akan panggilkan yang terhormat Bapak Mai Sudarmadi, dan berikutnya Bapak Fatur Rahman. Ya, silakan tepuk tangan yang mulia. Dan Bapak Gamawan Eka Putra. Masih semangat? Ngopi sudah? Ya udah semua, makan udah, ngopi sudah, ngeteh sudah. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan duduk tempatnya masing-masing. Ya, kita langsung saja kita masuki acara inti, yaitu bagaimana duplikasi edukasi di dalam bisnis KPM yang benar dan tepat. Langsung saja kita panggilkan Bapak Gamawan Eka Putra. Baik, terima kasih Pak Risman. Ini sesi kedua kita. Sudah agak mulai ngantuk atau sudah mulai letih ya Pak ya? Ya Bu, mungkin pikirannya sudah mulai banyak sekali yang terserap tadi sesi pertama. Makanya kita berikan break dulu, bisa ngopi-ngopi, ngeteh sambil nikmati snack. Insya Allah di sesi kedua ini ada sebuah materi di mana ini adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa segera mendapatkan mobil reward yang promo hanya dengan 800 kiri kanan dari poin reward. Kita bisa mendapatkan mobil ini dan kesempatannya sangat luas karena disiapkan 50 unit. Kita tinggal berlomba-lomba saja untuk mendapatkannya. Nah, sekarang kita akan coba main sedikit games. Saya bisa minta tolong untuk ibu-ibunya maju ke depan. Silakan maju ke depan, Ibu Dewi. Ibu silakan Bu, maju ke depan. Ya nggak maju ke depan nggak dapat mobil nanti. Dapatnya beca. Bu silakan maju Bu, nggak apa-apa. Nggak dihukum, nggak disampai, nggak apa. Maju dulu, nggak apa. Bu silakan maju ke depan Bu. Gratis. Coba dia. Coba dia. Nah, Maju. sekarang menghadapnya semua. Menghadapnya balik kanan semua. Bu Dewi paling dekat saya. Saya pengen dekat-dekat sama Bu Dewi. Jaga jarak minimal 1,5 meter. 1,5 meter, bukan 1,5 kilometer ya. 1,5 meter. Oke. Sekarang saya akan berikan contekan ke Bu Dewi. Ya, Bu Dewi harus hafal karena ini materi ulangan kita besok. Jadi kalau nggak hafal nanti nggak lulus, harus ujian ulang ya. Nanti Bu Dewi hafalkan dalam hati saja. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sekarang ya begitu bisikkan ke beliau, tapi jangan keras-keras. Yang kita hanya beliau saja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan duduk bisikkan. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya. Lima, 4, 3, 2, 1, ngetus. Karena itu coba sebutkan apa yang dibisikin tadi. Nanas, ketimun, gula Jawa, nanas, ketimun, Gula Jawa, udah betul lagi tuh. Terus apa lagi? Satu. Hah? Ternyata apa Bunda? nanas, ketimun, bawang, gula Jawa, enggak sih ibu ini dong. Ya udah biarin. Salah-salahan. Kalian keluarkan. Keluar. Nah, oke. Dengan aplaus untuk mereka semua. Dengan aplaus untuk mereka semua. Sekarang saya mau tes. Saya mau tes. Sekarang bapak-bapaknya. Iya. Udah silakan dulu. Silakan. Sekarang saya minta 4 orang juga. Bapak-bapaknya silakan maju ke depan. Pak. Silakan maju ke depan. Biar nggak ngantuk. Biar ngantuk. Ayo silakan maju ke depan. 4 orang. 4 orang. Contohnya monggo, silakan maju. Monggo. Kurang 1 lagi. Nah, dapat mobil ya. Bisik-bisik dapat mobil ya. Nah, semoga sangat. Ya, satu lagi. Ayo bang, maju ke depan. Dapat mobil ya. Ayo nggak apa-apa. Nggak apa. Ya, Ustaz aja deh. Ustaz, silakan maju ke depan. Ustaz. Dalam hati kan ya. Dalam hati. Oke, oke Pak. Bisikin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah kemudian. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Silakan. Sekarang apa yang dibisikkan tadi? Saya mau tahu. Nanas, ketimun, gula Jawa, kedondong. Benar loh. Cuma 4 kan yang dibisikkan teriak. Dari sini yang dibisikkan berapa? 7. Nah, dari sana 7 kan? Sampai sini jadi berapa? Tinggal 4 kali ya. 4 benar sampai sini 4. Sampai sini benar 4. Artinya minus 3. Benar nggak? Ini duplikasi Bapak Ibu. Ini duplikasi. Kita berikan posisi mulia. Duplikasi itu hal yang sederhana. Tapi kalau kita gampangkan, kalau kita remehkan, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan kita. Pada akhirnya di ujungnya sana, yang tadinya kedondong, pepaya, mentimun, bengkoang, gula Jawa, ujung-ujungnya bilang apa? Bilang rujak. Yang singkat aja, semuanya udah termasuk di situ katanya. Ya, ini baru 4 orang. Gimana penyimpangannya kalau 100 orang, Pak? Itulah fungsinya pertemuan. Itulah fungsinya kita punya training sekolah bisnis. Sehingga penyimpangannya bisa ditarik kembali, kembalikan ke hitahnya lagi, kembalikan ke fitrahnya lagi, supaya tidak terjadi penyelewengan yang lebih besar di sana. Kita kadang-kadang Pak, dari bicara kita tentang bonus jasa produksi, kadang-kadang ada teman-teman loh yang keliru. Pak, Anda nggak ngapa-ngapain, dapat bonus Pak, join aja tuh, utama sama aja, nanti duitnya balik, masih dapat ini, dapat itu, segala macam. Penyimpangan ini yang tidak kita harapkan, sehingga bisnis ini selalu on the track. Kita betul-betul bisa meraih revenue dengan cara yang benar, duplikasi yang benar. Kita sekarang hitung-hitungan. Kita berhitung ya. Kita berhitung. Tidak perlu menjadi ahli matematika untuk bisa memenangkan bisnis ini. Kita tahu konsep dasar multiply atau pecahnya sel. 1
1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Ya, sekarang kita hitung bersama. Saya dibantu, tolong saya dibantu. Di minggu pertama Anda sponsori 2 orang. Ini Anda sponsori 2 orang. Ini minggu pertama. Oke, berarti bertambahnya berapa? 2 orang, betul ya? 2. Di minggu kedua terjadi duplikasi. Semua grupnya diajak ke training supaya mereka paham cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Masing-masing sponsori 2 dalam 1 minggu. Oke, artinya ada pertambahan nggak? Ada. Ini nambah 2, di sini nambah 2. Jadi minggu kedua ada berapa pertambahannya? 4. Minggu ketiga 8. Minggu keempat 16. Minggu kelima 32. Masih kecil-kecil ya? Masih kecil-kecil. Coba kita lihat minggu ke-6. Udah mulai berapa? 64. Minggu ke-7 28. Minggu ke-8 256 ya. Minggu ke-9 512. Minggu ke-10 1024. Minggu ke-11 2048. Minggu ke-12 4096. Artinya apa? Ini hanya sederhana, duplikasi sponsoring 2. Oke? Kalau 2-nya itu Pratama plus RO, maka yang terjadi apa? Ada 4.000 sekian titik hak usaha dalam 12 minggu. Kalau semuanya masing-masing dari awal sudah belanja RO, maka akan ada 4.000 sekian poin reward. Betul nggak? Betul apa betul banget? Ya. Di mana dapatnya mobil promo? Minggu berapa? 12. 7. Mana? Ayo. Di sini aja udah lewat ya. Di sini aja udah lewat. Artinya apa? Hanya dalam hitungan berapa minggu? 10 sampai 11 minggu. Kalau 10 minggu berarti ada 2,5 bulan. Kita kaitkan deh 3 bulan atau apes-apesnya 100 hari. Bisa nggak tercapai ini? Bisa kalau tim playernya bagus. Anda harus punya tim player. Kalau Anda nggak punya tim player, Anda akan one man show sendirian. Anda akan berubah jadi Superman. Dan itu susah banget. Susah banget. Bayangkan kalau dalam benak Anda sekarang yang terjadi adalah apa? Wah, sekarang ngumpulin 800 ini, 800 sekarang. Bayangannya kan sendirian, betul nggak? Tapi kalau Anda pecah menjadi tim ada yang ada di bawah Anda, maka pekerjaan itu jadi ringan sekali. Kalau Anda sendirian mendapatkan 800 kiri kanan, berat sekali Pak. Mau nggak mau Anda mungkin nggak pulang 3 bulan, atau mungkin 3 tahun kali ya. Kayak Bang Toyib itu nggak pulang-pulang, ya, jualan murah gitu kan. Tapi itu bisa disiasati dengan langkah-langkah cerdas, langkah-langkah smartnya gimana caranya, duplikasikan ke grupnya, sehingga grupnya itu melakukan hal yang sama. Akhirnya itu menjadi gotong royong, betul nggak? Kalau gotong royong nggak dibayar, kalau ini dibayar sama perusahaan. Apalagi dari daftar nama yang Anda punya, kalau orang itu menolak untuk bergabung menjadi jaringan kita, dia bisa jadikan pelanggan. Inilah perlunya daftar pelanggan. Siapapun yang menolak menjadi mitra, kita bisa arahkan menjadi pelanggan kita. Bisa tolong dibagikan Pak? Dibagikan satu persatu. Ini ada daftar pelanggan. Kalau Anda tidak memulai bisnis ini dengan tertib administratif, sulit Pak. Saya harus bilang apa adanya, sulit untuk bisa mencapai. Jangankan reward mobil, reward handphone pun mungkin belum didapat dalam 1-2 bulan ke depan. Tapi kalau Anda punya daftar pelanggan, bayangkan saja. Ya, udah semua kebagian? Itu nanti bisa dikopi perbanyak sendiri ya. Dikopi perbanyak. Semakin banyak pelanggan Anda, maka semakin bagus bisnis Anda. Omsetnya terjamin. Omsetnya terjamin. Karena apa? Kalau masing-masing punya pelanggan 5 orang saja, 5 orang pelanggan, maka 1/5-nya itu dari 800 itu hanya tercapai hanya dengan berapa orang? Paham ya? Mungkin di bulan di minggu ke-5 pun itu sudah tercapai. Kalau Anda punya daftar pelanggan dan pelanggan ini Anda rawat dengan baik.
Contohnya pelanggan itu seperti apa? Mungkin Anda tidak bisa menerapkan saat ini untuk harga konsumen murni untuk paket RO-nya. Paket RO-nya kan kalau resminya 600.000 ya, tapi kalau mitra dia kena cashback 60.000, jadi cuma bayar 540.000. Kalau dia jual ke konsumen harganya 750.000, dapat keuntungan retail. Tapi mungkin Anda mengorbankan keuntungan retail dulu di awal, nggak masalah. Tapi bahasanya jangan asal diskon ya. Bahasanya mumpung ada promo, harganya masih boleh 600.000. Kalau sudah di luar promo, harganya resminya 350.000. Ingat, kita sedang dalam program meraih mobil promo dari perusahaan. Oke? Nah, caranya begitu. Bayangkan kalau misalnya ada 5 pelanggan masing-masing dari kita, di sini sudah berapa? 2 dikalikan 5, ada 10 pelanggan. Di sini berapa kalikan 5? 20 pelanggan. Di sini berapa? 40 pelanggan. Ngeri nggak? Ini yang saya maksudkan. Kekuatan duplikasi seperti yang tadi kita lakukan bersama-sama. Kalau mulai terjadi penyimpangan, tarik ke training, ke sekolah bisnis kita, tarik ke ekosistem, sehingga dia tidak akan terlalu jauh menyimpang. Duplikasinya juga disiplin kita. Setiap waktu adakan evaluasi, meeting group atau group meeting. Di kantor boleh, di tempat tinggal Anda boleh, di tempat grupnya downline Anda boleh, silakan evaluasi. Kita jalankan bisnis ini profesional. Usaha yang konvensional aja, kita seringkali sampai mati-matian Pak. Sehari mungkin lebih dari 8 jam kita bekerja, bisa 10 jam, bisa 12 jam. Padahal itu nggak membangun aset, belum tentu membangun aset. Kalau Anda misalnya seorang pegawai, sampai kapanpun Anda nggak akan bikin aset. Tapi di bisnis ini Anda berpeluang bikin aset. Dan aset itu kita rintis mulai sekarang. Dengan kedisiplinan, kita barterkan waktu kita untuk membangun yang namanya aset. Bukan aset ya, aset. Ini Pak asetnya. Asetnya ini apa? Daftar pelanggan. Anda bisa cek di situ. Oh ya Bu, kayaknya sabun itu udah mulai habis ya kalau tanggal sekian. Dicek Pak. Jangan asal pelanggan udah biarin aja. Pantau, gimana aja hasilnya? Belum udah seminggu. Jerawatnya udah mulai hilang belum? Udah mulai dipakai serumnya. Anda tahu kapan berakhirnya, kapan habisnya. Karena ini produk habis pakai. Jadi Anda bisa ulangi terus dia konsumsi. Repeat order namanya. Ya, dari repeat order itu nanti ini bertumbuhnya luar biasa. 40 kali 2 80. 80. Di sini sudah berapa? 160. Di sini sudah berapa? 350 ya. Di sini berapa? 640. Di sini berapa? 350, 280. Sudah lulus. Lebih cepat tembusnya. Miliki minimal 5 pelanggan. Belum punya 5 pelanggan terus kejar. Anda punya daftar nama, perbanyak daftar nama itu baru 15 nama. Tadinya kalau belum diisi, maksud saya bisa diperbanyak dulu. Anda punya 100 nama, jangan bisa sekarang. Tidak ada yang gagal presentasi itu. Oke, ulangi terus. Kalau perlu cari yang nolak, jangan cari yang mau menerima jadi member. Cari yang nolak. Saya hari ini diulang 2 kali, ulang sekali lagi baru saya pulang. Ternyata yang ketiga malah join, yang keempat nolak, nah pulang saya. Besok saya tahu lagi, cari 3 orang yang nolak lagi. Dengan psikologis terbalik, kadang-kadang lebih ringan kerjanya Pak. Dan kita nikmati Pak prosesnya. Ya, 3 bulan. Anda berani curahkan fokus Anda, energi Anda, segala kemampuan Anda untuk fokus di sini demi mendapatkan mobil gratis dari BBM. Berani nggak? 3 bulan aja. Paling lama 100 hari. Siapa yang berani? Fokus. Siapa yang berani komitmen? Saya jamin pasti berhasil. Kalau berani komitmen. Kalau nggak berani komitmen, coba ditimbang-timbang lagi. Kira-kira siapnya kapan? Ya. Sponsornya 2 orang dulu minimal, ngajak ke training. Kita yang akan proses mereka. Anda bersama-sama belajarnya. Kalau Anda suruh ngajari grup Anda ada 100 orang Pak, tepar Pak, gempor Pak, serahkan ke sekolah bisnis. Betul ya Bu? Kita belajarnya bareng-bareng, pinternya sama-sama, bertumbuhnya sama-sama, sehingga pekerjaannya jadi amannya. Bukti dari itu belum superwoman, nggak mampu kalau dibikin 50 orang sama-sama berdua sendirian juga. Karena cuma ajak pertemuan. Karena pertemuan adalah kunci dari duplikasi.
Orang yang bisa membawa lebih banyak orang, paling banyak orang ke pertemuan, saya jamin dia orang yang paling berhasil di bisnis ini. Kita berikan sesuatu Haris yang luar biasa, lalu pandai membawa kita ke pertemuan. Tiru itu, duplikasi itu dari beliau. Orang sederhana, low profile, bisa aja, unik, gak pernah sombong, tapi paling banyak bawa orang. Karena ada juga orang-orang yang gembar-gembor segala macam, tapi gak pernah bawa orang ke pertemuan. Ya, saya jamin gak akan berhasil, gak akan berhasil. Karena ini adalah bisnis duplikasi. Semakin simpel, semakin sederhana, semakin mudah ditiru. Itu maksud saya. Oke, sepakat kita ya. 100 hari menuju ABN Award, penerimaan mobil promo dari ABN untuk Anda. Kita berikan aplaus yang meriah. Mudah-mudahan Januari 2021 kita berhasil mendapatkan beberapa peraih mobil-mobil. Amin. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk sedikit belajar tentang quick closing. Ada yang masih kesulitan closing prospeknya? Mungkin sering kali ditolak. Mungkin 10 kali presentasi yang nolak 11. Jadi 10 kali presentasi yang nolak 11 ya. Karena yang satu apa? Dirinya sendiri udah gak pede karena kebanyakan ditolak ya. Kita bisa meminimalisir penolakan dengan cara apa? Ya, sekarang saya akan gambarkan. Ini saya pernah dapat pendidikan dari mentornya mentornya para presiden Amerika Serikat. Jadi namanya Anthony Robbins. Jadi Anthony Robbins itu pernah memberikan pembelajaran training khusus di Amerika Serikat sana, di mana bayarnya mahal sekali. Kalau dikurskan rupiah sampai ratusan juta rupiah per satu orang peserta. Itu pun dibatasi. Dan salah satunya di Indonesia, muridnya Anthony Robbins adalah Tumbes Maringin. Dia salah satu muridnya. Dan seniornya ada yang namanya Kak Ronald. Itu orang Bandung. Dulu hidup 32 tahun di Amerika, di San Francisco. Dia hidup 30 tahun di Amerika, lebih lama dibandingkan hidupnya di tanah air malah. Tapi dia orang asli Bandung. Dan beliau bercerita bagaimana ceritanya ketemu dengan Anthony Robbins. Pada saat beliau mau bunuh diri lompat dari jembatan San Francisco. Kenapa beliau mau bunuh diri? Karena sudah putus asa. Orangnya sangat introvert, bahkan cuma telepon aja udah takut. Karena kegagalan dalam kehidupannya, bisnisnya di Amerika sana membuat dia sudah putus asa. Sehingga ketemu dengan Anthony Robbins, itu sudah garis kebetulan dari yang di atas ya, dia bisa berjumpa dengan Robbins dan diajak pulang. Beliau hanya diberikan satu buah apel dan satu keping uang logam, ya. Bagaimana caranya dari New York bisa pulang ke San Francisco, dan dia terapkan ilmunya dari Anthony Robbins dan beliau berhasil dan menjadi murid terbaik Anthony Robbins sepanjang masa. Ya, Tumbes Maringin itu adik kelasnya jauh. Oke, saya akan bagikan ilmunya. Anda siapkan diri Anda. Saya akan bahas dulu tentang subconscious mind. Seringkali orang itu mengandalkan kemampuan alam sadarnya, tapi mereka jarang sekali menggunakan alam bawah sadarnya. Saya ingin tanya, alam sadar yang kita ketahui selama ini seringkali itu hanya mengandalkan logika. Jadi logika ini seringkali hanya ada di puncak gunung es. Kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini gunung es. Biasanya yang terlihat itu hanya permukaannya saja. Tapi tubuhnya gunung es yang ada di dalam yang besar sekali itu nggak kelihatan mata. Ini namanya alam sadar atau conscious mind. Alam sadar. Ini alam bawah sadar atau subconscious mind. Jadi alam bawah sadar kita ternyata memiliki peranan 88% dalam kehidupan kita. Alam sadar kita yang berisi logika, nggak mungkin saya setahun bisa beli rumah harga 3 miliar, nggak mungkin saya bisa dapetin mobil 3 bulan, nggak, segala macam alasan muncul hanya karena apa? Faktor logika. Anda terlalu dominan menggunakan alam sadar yang notabene hanya 12% memegang peranan kekuatan diri Anda sebenarnya. Nah, coba sekarang saya mau tanya,
berapa sebenarnya kekuatan massa otot kita kalau dikumpulkan semua. Contoh otot dari mata, telinga, hidung, mulut, lengan, tangan, semua perut, kaki dan seterusnya dikumpulkan jadi satu. Berapa kemampuannya untuk mengangkat beban? Pernah terbayangkan kalau dia bisa mengangkat beban 25 ton? Nggak pernah terbayangkan ya? Nggak pernah terbayangkan ya? Bagaimana kalau misalnya seluruh urat-urat darah Anda, pembuluh darah Anda dikumpulkan jadi satu, dirangkai, disambung-sambung? Berapa panjangnya Pak? Kira-kira berapa panjang? Bapak boleh tebak, salah nggak disuruh pulang Pak? 3 kilo. Oh 3 kiloan, boleh nggak kalau 2,5 kilo? Bisa. Oh bisa, sama teman sendiri ya. Anda boleh, saya boleh nggak? 2,5 kali lingkaran bumi. Betul sekali Ustaz. Ustaz kemarin betul masuk ya. 2,5 kali lingkar bumi. Bayangkan bumi itu 52 kilometer, 22.000 kilometer maaf. Bisa 2,5 kali lipat. Anda tahu berapa kuatnya mata kita? Bisa membedakan sampai 10 juta warna. 10 juta warna bisa dibedakan dengan mata kita. Makanya kita menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa bukan simpanse? Kenapa bukan orangutan? Kenapa manusia? Otak kita itu bisa menyambung memori sampai 32 terabyte. 32 juta byte. Megabyte, saya salah lagi. Kenapa bisa begitu? Otak kita ini memorinya luar biasa. Yang simpanse pinternya kayak gitu, itu cuma nggak ada 10%-nya. Yang dibilang hewan paling cerdas. Ternyata manusia memang makhluk pilihan istimewa. Itulah kenapa kita menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kenapa seringkali kita menurunkan kualitas kita sendiri yang sudah diberikan oleh Allah sedemikian rupa? Sayang banget kan? Sayang banget. Karena kita tidak mengoptimalkan itu. Sayang banget. Nah, padahal kalau kita mau mengoptimalkan yang alam bawah sadar, hasilnya luar biasa. Kenapa ada seorang pencuri yang begitu ketahuan bisa lompat tembok setinggi 5 meter, Pak? Gak masuk akal kan? Gak masuk akal kalau pakainya alam sadar. Tapi kalau alam bawah sadarnya, yang terjadi apa? The power of kepepet. The power of kepepet. Daripada digebukin, wah, keluar alam bawah sadarnya, lompat bisa sekali jadi. Itulah kehebatan alam bawah sadar. Kenapa kita tidak menggunakan alam bawah sadar kita? Itu. Mulai sekarang saya bukan menggurui Anda sekali lagi. Saya hanya berbagi ilmu karena saya pernah mengikuti bagian dari workshopnya 2 hari 3 malam. Itu tahun 2006-2007 di daerah Ciloto sini dekat. Jadi kami dari Jogja ke Ciloto dilatih oleh Kak Ronald langsung. Bahkan di situ ada ilmu metafisika, ada telepati, diajarkan semua. Bapak tahu? Itu bukan ilmu hitam loh ya. Itu bukan ilmu sihir, ilmu santet, bukan. Itu ilmiah Pak. Tubuh kita ini bukan seperti TV, bukan seperti radio yang hanya bisa menerima gelombang, frekuensi. Enggak, kita bisa memancarkan balik. Kita seperti Android, bisa memancarkan, bisa menerima juga gelombang. Itu kehebatan manusia. Kenapa makanya Anda kadang-kadang dapat mimpi buruk, atau lagi mau di dapur ibu-ibu tahu gelasnya pecah, nggak ada apa-apa. Oh, kenapa ya? Ternyata orang yang dekat dengan Anda sedang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Itu sinyal-sinyal alam, frekuensi. Manusia itu luar biasa, jauh di atas robot, jauh di atas superkomputer yang ada. Rugilah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Maaf, saya sedang belajar lagi nih. Memori saya buka lagi nih. Yang dulu, karena apa? Saya setelah tahun 2008, 2009, 2010, setelah itu sudah nggak pernah bermain-main lagi dengan network marketing karena saya bekerja konvensional saja. Jadi itu lambat laun mulai berkarat. Nah sekarang sudah saya bersihkan karatnya. Saya coba untuk sharing saja. Maaf kalau nanti misalnya ada yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Karena ini saya hanya berbagi saja dan ini coba saya gali lagi. Saya asah lagi pisau saya supaya bisa tajam lagi seperti dulu. Saya akan berikan gambarannya seperti ini. Waktu itu saya pernah mencoba bagaimana kekuatan match and mirror. Jadi match and mirror ini sebenarnya ilmu sederhana saja. Dan itu sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Setiap orang punya itu. Hanya saja dia nggak ngerti tombolnya di mana untuk mengaktifkan. Dan ketika dia sudah tahu tombolnya di mana, tinggal aktifkan saja. Pencet, jalan dia. Caranya gimana? Saya butuh karisma. Di situ Mas, di situ.
Kursinya di bawah, kursi di bawah, kursi di bawah. Kursi di bawah, Anda bawa kursi sendiri. Jangan kursi saya, itu kursi saya ini jangan. Kita jangan rebutan, ya. Biasanya Anda kalau ke rumah prospek, Pak, Anda harus kemana? Ya, saya boleh dong main di sana. Tergantung dengan siapa Anda bicara. Kadang-kadang yang akrab, gue main situ ya, masalah. Tapi kalau orang yang mungkin baru kenal nggak terlalu dekat, selamat malam Pak, ya saya boleh dong main di sana, ini ada info bagus nih kalau misalnya kita mau gerak-gerak bareng. Apa tuh Bu? Nanti deh kalau bisa saya cerita di sana karena penjelasannya panjang. Bla 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 bla. Singkat kata Anda bisa ke rumahnya. Nah, misalnya tuan rumah duduk. Nah, duduk. Kemudian, oh ini yang mau prospek. Nah, saya tuan rumahnya nih. Saya tuan rumahnya. Ya, dari mana ada apa? Ada yang mau prospek saya tuan rumahnya. Ada apa Pak Isman? Begini Pak Demawan, saya dapat informasi baru yang sangat bagus. Apa itu? MLM masih? MLM Pak. Kaget ya? MLM ya? Oke, gini ya. Apa dulu aja Bos. Gini, intinya apapun yang dilakukan oleh prospek Anda, coba tirukan, tapi jangan langsung. Contoh, saya begini, beri jeda waktu sekitar 5 detik, Anda tirukan. Jadi jangan langsung, misalnya saya gini, Pak Arisman langsung gitu ya, coba Pak Arisman gitu. Coba tirukan saya langsung, gitu. Terus saya gini. Kayak monyet tuh. Kalau dia tirukan langsung, kira-kira saya marah nggak? Marah. Kurang ajar, gitu kan? Jangan tirukan langsung, beri jeda 5 detik. Contohnya Pak Arisman silakan. Gantian saya yang memproses. Ya Pak, gimana kabarnya Pak sekarang? Alhamdulillah baik. Baik, ya, Pak. Boleh Pak, minum kopi. Jadi tirukan gerakan-gerakan pokoknya. Tidak semuanya harus ditirukan. Dan ingat, yang lebih penting lagi dalam hati Anda, keluarkan energi positif. Saya adalah sahabatmu. Saya adalah kawan baikmu. Saya punya niatan baik menemui kamu. Ya, ini dibiasakan. Tidak mudah di awal, tapi lakukan terus-menerus setiap hari, Pak. Sederhana, Pak, sederhana. Tapi kita akan mulai masuk ke tahap match and mirror. Match itu artinya cocok. Mirror itu seperti cermin. Cocokkan gerakan kita seperti cermin dengan prospek kita. Kemudian lakukan pacing and leading. Ini bahasanya Jerman semua, susah ya Pak ya. Pacing and leading artinya ikuti dulu dia. Nanti Anda bisa tes sudah klik apa belum. Kalau sudah klik, pikiran Anda yang memimpin, dia akan ngikutin gerakan Anda gantian yang mulai. Kalau dia ngikutin spontan, itu berarti Anda sudah klik. Artinya apa? Alam bawah sadarnya dia memancarkan apa? Oh iya, ini teman baik saya nih, gerakannya mirip semua sama saya. Tapi alam bawah sadarnya, bukan alam sadar ya. Kalau alam sadar kan isinya logika semua, harus masuk akal. Tapi kalau alam bawah sadar yang tidak masuk akal itu bisa jadi kejadian. Dan ini boleh dong tepuk tangannya ini. Kenapa? Anda sudah mengikuti Pak Arisman, ikut tepuk tangan. Jadi ikuti gerakan lawan bicara Anda, tapi berikan jeda. Nah sekarang coba ikutin saya lagi ya Pak. Ngapain? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Sekiranya bersih gigi ya, ternyata mobil Pak. Beliau yang penting ada jeda waktu 5 detik, minimal 5 detik. Kalau ini Anda lakukan terus Pak, lama-lama ada tes. Gerakan dia ini, kira-kira udah 5 menitan Pak, coba gerakannya ini. Entah Anda ngapain gitu. Yang ini, ada yang ini, ada begini. Karena pelet Anda, pelet ilmiah Anda sudah masuk. Alam bawah sadarnya frekuensi sudah match. Apapun yang Anda bawa, dia sudah nyaman dulu dengan Anda. Kuncinya bisnis ini. Seorang pemasar, seorang marketer, bikin nyaman prospek Anda dulu.
Kalau sudah nyaman, apapun yang Anda jual, walaupun dia nggak butuh, dia beli. Minimal silaturahmi Anda baik sekali, silaturahmi. Sehingga hari itu pun mungkin dia belum join, karena mungkin belum punya duit, belum siap, tapi dia baik sekali dengan Anda, dia nyaman dengan Anda. Kuncinya adalah kenyamanan. Kalau sudah nyaman, insya Allah, sambil. Bahkan bisa nggak main seminar lewat telepon? Bisa. Hai Ceng, gimana ya Ceng? Oh baik, ikut-ikutan gitu. Kalau misalnya prospeknya, ikutin, iramanya ikutin Pak. Saya pernah closing orang 3 juta rupiah, tidak besar sekali. Join di sebuah perusahaan yang dimana Pak Mei itu menjadi jawarannya. Pak Mei bisa menghasilkan uang berjuta-juta rupiah per harinya dari per satu harinya. Saya pernah lakukan itu sebagai downline dia. Ya, saya hanya by phone, kenal pun enggak. Saya hanya buka iklan lewat, zaman dulu iklan lewat koran yang buka di kolom ya. Saya cuma itu, kenapa? Saya nggak bisa keluar dari stokis karena saya harus jaga stokis. Kenapa? Karena stokis itu tadinya stokis perusahaan lain, saya balik semua 200 member dalam satu malam Pak. Saya closing hanya dalam satu malam. 200 member. Pak Mei sampai bawa kartu balik lagi dari Jakarta ke Jogja lagi. Udah terlanjur berangkat dia nih. Balik lagi. Lah kurang kartunya Pak. Balik lagi. 200 orang join. Hanya adalah dengan presentasi kurang lebih 1,5 jam. Karena apa? 318 saya pernah lakukan dengan 5 orang berbeda di lobi hotel. Ini ketika tajamnya pisau saya luar biasa. Saya baru keluar dari pendidikan. Itu lebih betul-betulnya, lebih on fire-nya. Zaman sekarang orang firewalk, ya jalan di atas api, itu kan pakai barangnya barang kayu Pak. Itu kan panjangnya cuma 3 meter. Kita dulu bukan barang kayu, barang batok kelapa. Yang kalau nyelip di jari aja itu bisa sampai melepuh-melepuh semua. Dan kalau kita dulu bukan 3 meter, 12 meter Pak. Yang mau lewat diguyurin bensin dulu, cus 1 meter tinggalnya. Gimana nggak perlu kita keriting semua Pak? Karena nggak boleh pakai celana panjang, celana pendek. Jangan tuh. Tapi alhamdulillahnya dari 205 peserta hanya 5 yang gagal, yang melepuh tadi. Lainnya nggak ada yang melepuh. Itu kalau firework zaman kami dulu sebelum turisme ada. Sebelum turisme ikut pendidikannya benar-benar lulus. Jadi kalau ilmu-ilmu ini nanti Bapak Ibu terapkan perlahan-lahan tapi terus asah terus. Saya pernah closing 5 orang di lobi hotel dan nggak saling kenal, hanya dalam 1 kali tembak. Sampai rebutan formulir pendaftaran dari perusahaan yang inisialnya Tiansi. Ya. Bukan inisial ya, bukan inisial kali ini. Bukan. Nama ya. Namanya Tiansi. Hanya di lobi hotel. Saya tirukan yang sana kakinya suka gini-gini, kakinya begini. Yang satunya suka garuk-garuk. Terus yang satunya dia agak gini. Nah, saya tirukan semua. Terus yang satu bicaranya agak begini. Oh iya Pak, saya ikutin. 5 orang ini bisa closing. Itu bisnisnya apa? Oh dari Cina Pak. Ada project di Indonesia, lalu untuk pengembangan sampahnya. Panggung. Wah, saya tambah gini. Begitu saya mau berdiri, mereka ada yang mau berdiri. Itu kekuatannya kalau sudah tajam sekali visualnya. Orang itu seperti terpesona, tapi tanpa kehilangan kesadaran. Ya, dia tetap sadar. Ini bukan model apa namanya? Hipnotis. Ya, ini kekuatan manusia dari sejak lahirnya. Kalau ini diterapkan terus, saya pernah paling fatal, tapi ingat ya, yang disalahgunakan ya. Kalau disalahgunakan buat merek perempuan atau lainnya, ini bisa bahaya. Yang penting tanggung jawab. Karena ini kalau dibuat mainan juga bisa. Tinggal siapa yang pakai. Saya bisa merek perempuan yang tidak saya kenal, bahkan jauh di bawah usia saya, dalam jarak hampir 20 meter. Waktu itu saya sedang menemani teman saya. Ini sharing aja. Ini kalau udah tajam sekali. Saya menemani teman saya ngambil pensiunan ayahnya almarhum. Saya sudah almarhum di Aztec kita kan ngantri karena dalam sudah penuh kan ada 2. Nah tiba-tiba ada cewek ngajak ibunya digandeng karena dia sudah agak sembuh, dia digandeng ngambil pensiunan juga, tapi masih bisa duduk di dalam. Apa yang salah lakukan? Padahal dia menghadap sana. Saya tunjukkan aja gerakan kepalanya, karena saya cuma bisa melihat kepalanya. Saya sambil mengasah ibu saya. Dia gerak-gerak, kadang-kadang dia begini. Saya ikut gini, tapi nggak perlu melambai ya. Hanya pendidikan saja. Sambil saya kirim sinyal. Saya rasa
break kamu segala macam yang baik. 2 menit saya coba benar terus lakukan sampai dia nengok ini, saya ikutin. Saya nggak jadi saya lakukan ini, dia ikut berdiri. Tahu nggak yang pertama kali dia lakukan sudah berdiri? Dia nengok saya, senyum. Tahu-tahu jalan aja. Teman saya bingung, apa ini dia? Orang saya juga nggak kenal dia, gitu kan? Apa dia bisa datang? Aku datang, tahu yang dia lakukan? Duduk di sebelah saya. Sialnya saya baru menyapa dipanggil ibunya. Duk, tolong duk. Aduh, kacau. Jadi saya udah mau kenalan. Buyar lah. Buyar. Mbak milik, Pak. Mungkin ada terselip sedikit godaan laki-laki ya. Kayaknya istilahnya itu ini sama saya. Dipanggil sama ibunya. Tapi artinya apa? Itu kekuatan yang luar biasa. Yang terakhir yang saya lakukan itu di traffic light. Ini dari sekian banyak yang sudah saya lakukan. Ketika tajam sekali ini, saya lakukan pada orang yang ada di depan saya. Ini lampu merah. Lampu merah, dia posisi menghadap ke sana. Kita sama-sama naik motor. Saya lakukan gerakannya. Karena saya dari belakang kan lebih cepat saya bisa lakukan. Tanpa dia harus merasa tersinggung. Karena dia nggak lihat saya. Gitu. Ya begini, ya begitu, udah sampai begini. Saya ikutin lagi. Nah, gitu. Lalu lampu hijau. Begitu hijau, ada pertigaan. Bukan perempatan. Kalau ke kiri itu ke jalan lampu bumi namanya. Itu ada orang kedaulatan rakyat kalau pasang iklan di situ. Iklan orang yang dulu. Tapi kalau ke kanan ke arah monumen juga kembali. Nah dia sudah lihat ke kanan. Terus saya itu lampu ada. Saya kiri, tahu nggak yang terjadi? Tiba-tiba dia ke kiri. Saya kaget. Kiri. Dia ratingnya diganti ke kiri. Tahu yang dilakukan bukan nyalip saya. Tapi kalau nyalip saya berarti udah. Ini artinya nggak kena kan gitu. Dia buntutin saya loh. Ini ajaib betul. Karena kekuatan saya luar biasa saat ini. Saya parkir, ikut parkir, saya masuk ruang untuk bikin iklan, dia ikut. Nah yang terjadi, dia bingung. Saya ngapain ya di sini kira-kira? Nggak ngapain? Nggak tahu ya. Kok bingung tadi kok sampai sini ya? Memang di sini buat apa? Ini buat pasang iklan. Oh gitu ya. Saya mau pasang iklan apa ya? Dia malah bingung. Saya bilang, saya iklan ini perusahaan MLM baru ini. Oh gimana ya cara kerjanya? Prospek. Itu orang yang sama sekali saya kenal. Dan jumlahnya ada ribuan kali lipat dibandingkan daftar nama ini. Begitu banyaknya orang yang belum terkenal. Jadi kalau Anda sudah kehabisan daftar nama, saya bingung. Emangnya manusia di dunia ini hanya ada daftar nama? Kita bisa prospecting Pak, sambil ngantri mengambil ATM. Messenger aja main di depan. Messenger aja. Jadi kalau tahu ditanya apapun dia lama. Nggak mungkin dia galak. Kenapa? Nyaman. Tapi ini sekali lagi harus diasah terus. Terus diasah. Tidak ada jaminan bahwa dia pasti join. Nggak ada. Itu masalah rezeki ya Pak. Tapi minimal selalu raih kita kepada orang baru yang baru kita kenal itu langsung akrab sekali. Sampai di sini bisa dipahami ya. Bisa dipahami bagus ya. Nah, insya Allah mulai jalankan ini Pak. Terapkan di grupnya ya. Kita akan segera quick closing. Tadinya mungkin karena hukum Pareto kan 80-20, menolak 80, 20 menerima, kita balik. Kalau 80 yang join, yang 20 ikutan belakangan, gitu ya. Oke, kita selamat lagi. Insya Allah yang kita sekarang saya juga sebentar. Boleh saya minum sebentar ya? Iya. Iya harus diambil sih. Nanti dibiasakan ya Pak untuk mulai. Saya masih penasaran tentang Bapak pas menghitung cara terbaik itu yang niat nanti apa? Waktu lakukan messenger tadi ya. Tadi itu Pak, saya datang untuk hal yang baik. Saya akan saja. Kan padahal orang itu kan belakang kita. Ya. Posisi kita. Ya, mau di mana pun. Sasaran lah. Mau di mana pun. Yang penting kita bisa Berarti tinggal ada minimal satu saja gerakan dia yang paling utama. Gerakan dia yang paling utama. Entah kebiasaannya dia begini, entah dia biasanya tidak berarti ada begini. ikrar juga Pak ya. Yang tadi ikrar berarti ya.
Ikrar. Ikrar. Niat-niatnya. Oh niatnya kita memberikan sesuatu yang Nawa itu. baik. Nawa itu. Ya, saya ingin bersahabat dengan kamu. Yang baik-baik Pak, karena energi baik itu luar biasa. Mantulnya 2 kali lipat ke kita. Kita kok energinya lebih besar sekali. Dan Anda pede sekali Pak. Closing orang itu gampang. Makanya saya bawakan ini. Contoh, misalnya ketika Anda mau closing orang, Anda sudah presentasi dia, Anda sudah follow up dia, ya kan? Tinggal closingnya. Kadang-kadang teman-teman itu seringkali lupa dengan kata terakhir. Jadi tukang jagal. Ini agak kejem ya. Tukang jagal. Kenapa? Closing itu harus tegal Pak. Kalau nggak tegal orang itu nggak akan join. Kadang-kadang kita akan ketemu dengan orang-orang pragmatis. Pragmatis itu apa? Kalau nggak ditendang nggak jalan Pak. Untuk membuat keputusan dalam hidupnya, bahkan harus orang lain yang bikin keputusan Pak. Itu orang pragmatis. Nanti kita akan belajar tentang personalitas. Ya, itu luar biasa bagus juga. Anda akan mengenal berbagai karakter orang. Orang-orang sanguin. Halo bro, gimana? Ngapain sih? Itu orang sanguin. Dia kayak orang berkepribadian ganda. Berubahnya cepat sekali. Kalau iramanya seorang pragmatis itu ketukannya. Kalau orang sanguin gimana? Bebas gitu. Sukanya sama yang populer. Makanya pesta-pesta itu yang bikin meriah, yang bikin ramai, biar heboh itu sanguinis. Pakaiannya yang ngejreng-ngejreng Pak. Memang dia cari perhatian. Itu sanguinis. Cara menghadapinya gimana? Ada caranya Pak. Ketemu orang yang pragmatis ada caranya? Ada. Udah kamu join aja, ntar aku yang bantu. Nanti kamu siapa ini? Didikte Pak kalau pragmatis. Jangan biarkan dia memilih. Kalau dibiarkan memilih, Parisman, ini nanti ke pasar dari sana lurus, terus belok kanan, terus ke kiri ya. Ya, begitu di jalan, dia pulang. Ada Pak, dianya di depan, tapi dia malah pulang, nggak jadi ke pasar. Keras kepalanya melebihi seorang koleris. Nah, ini ada lagi nih koleris. Tahu nggak koleris? Koleris itu orang yang tidak pernah mau jadi nomor 2. Mentalnya coba. Oh siap, nanti saya siapkan trainingnya dulu saja Bu. Sabar, itu materi kita yang berikutnya. Nanti ada materinya. Tenang aja. Ekosistem memang tujuannya memberikan edukasi. Karena sumber daya yang termahal di bisnis jaringan adalah manusia ini. Anda, kami semua. Ini aset termahal Pak. Ekofarm kalah mahal Pak dengan kita. Diri kita ini luar biasa, saya bilang tadi. Ya, nanti Anda akan kenal juga orang melankolis. Melankolis semuanya tertata rapi gitu. Bahkan di dapurnya, kalau Anda datang ke dapurnya, ada tulisan garam, gula. Wah, itu ciri-ciri orang melankolis. Dia adalah menyempurnakan. Maka dunia ini sempurna dengan para melankolis. Tapi dunia ini sepi tanpa seorang sanguin. Karena sanguin itu menghidupkan suasana. Kalau saya waktu itu dites sama teman-teman sama Kak Ronald, ini kok ada yang aneh. Ya sanguin, ya melankolis, ya koleris, ya pragmatis. Siapa yang nomornya sekian? Saya Pak. Oh kamu memang orang luar biasa, tapi belum terasa dengan saya. Gitu katanya. Ada juga nanti Anda ketemu dengan orang yang namanya kinestetik, orang kino, orang auditori, ada lagi orang visual, ada lagi Pak. Kalau Anda semakin banyak database pengetahuan Anda, karena ini kan hubungan antar manusia ya, Anda harus mengerti. Anda boleh masuk lewat pintunya dia, tapi dia harus keluar lewat pintu kita. Closing, pasti closing. Jadi angka persentase closing kita jadi tinggi sekali. Nah, untuk teknisnya ini hanya untuk membantu saja. Contoh, kami akan sediakan ini yang namanya formulir pendaftaran. Mungkin belum semuanya pernah lihat. Ada juga yang pernah lihat, tapi gimana Pak caranya dapat? Untuk yang sekarang ini memang kita masih free kan Pak. Tapi nextnya ekosistem akan sediakan. Anda tinggal ganti ongkos cetaknya saja. Karena ekosistem nantinya juga akan beroperasi supaya dia bisa memberikan pengembangan sumber daya manusia maksimal. Itu dia harus mandiri lama-lama. Awalnya dia disuntik dulu oleh induknya untuk setoran modal awal misalnya, dan itu tidak banyak karena kita perusahaan baru mulai ya. Tapi insya Allah dengan dukungan teman-teman bahwa ini bisnis kita bersama, bukan bisnis individu. Kepentingannya individu, kepentingan masing-masing, punya impian beda-beda, tapi cara bekerjanya bersama-sama. Nah itu kami sediakan alat bantunya, termasuk nanti
form pendaftaran. Caranya gimana, Pak? Kalau yang pragmatis tadi ya, udah lu isi aja, bukan? Karena dia kalau nggak diperintahkan itu sulit, Pak. Jadi dia sangat loyal dengan kenyamanannya. Jadi dia sangat nyaman di tempatnya, Pak. Ya, kalau melankolis, bro, ini hitungannya udah jelas nih, hitungannya berapa? Makanya ketemunya bonus multiplier ini sekian juta per hari. Senang melankolis kalau dia berhitung begitu. Karena apa? Dia orang yang sangat teliti, dia perfeksionis. Pakai baju, Pak, kalau nggak rapi nggak mau berangkat. Itu melankolis sempurna. Ya, kalau koleris ngadepinnya tidak. Nah, sebenarnya saya agak ragu, Pak, tapi kayaknya bisa. Tapi bisa nih, kayaknya Bapak bisa loh dapat menunjuk. Tapi kayaknya gimana ya? Ragukan dia, marah dia. Sialan, gue sebenarnya gini, gue ini juara loh. Bukan akhirnya berjadinya gue ini. Itu kalau orang koleris, Pak. Di tangan seorang koleris, bisnis apapun selesai, Pak. Karena dia nggak akan pernah patah. Nggak mau dia patah. Jadi Anda tinggal sepelekan dia sedikit aja, marah dia. Oke, gue join deh, magia deh. Tapi dia deh, bisa terakhir pertama bukan. Bikin aja dia dengar sedikit, singanya keluar. Itu koleris. Makanya selesaikan pekerjaan dengan koleris. Semua selesai. Tapi ada kelemahannya koleris. Sangat suka menasihati orang. Tapi paling nggak bisa dinasihati. Keras kepala. I did it my way. Dia akan jalankan sesuai dengan caranya dia, dan bukan caranya orang lain. Itu keras kepalanya. Ini kok saya jadi materi sih? Ini enggak sih. Sudah dapat bocoran nih beliau ini sekarang ini. Nanti materi bulan depan ini. Ya? Gara-gara bunda ini. Nah, orang-orang seperti ini kalau Anda tahu jalan masuknya lewat mana, Anda cepat sekali closing. Bro, saya percaya kamu masih bisa jalan di posisi ini, bahkan mungkin menjadi orang-orang pertama yang dapat terpilih. Ini formnya. Kapanpun siap, hari ini siap, itu tenang. Jadi nggak bisa, join, kita jalan bareng. Sama orang koleris gitu. Kalau sama orang yang melankolis, itu ketukannya perfect, sangat rapi. Ya, ketukannya nyaris tanpa fals, nggak ada pitch controlnya, nggak ada, ya, mulus, nada-nadanya mulus. Aku butuh orang kayak yang semuanya sudah perfect. Bisnis ini jarang orang perfect ya. Rayuannya mau gombal ya. Pastikan bahwa segala kerapian, segala hal yang sempurna ada di bisnis ini. Kalau dia ada di sana. Tapi kalau orang yang sanguin, yang populer, jangan diajak hitung-hitungan, ngantuk dia. Anjing, udah bro, kita ajojing, joget-joget, makan-makan, senang dia datang lah. Itu paling populer mesti di sana, jangan egohan juga. Senang dia, kita asalnya asing-asing bro. Nggak ada solusinya, nggak ada hitung-hitungan bro. Ada semua sebenarnya. Tapi untuk menarik dia datang dulu, bla-bla-bla. Kita tambah cakep. Karena apa? Tambah ganteng. Karena seorang sanguin senang sekali untuk populer. Dia berusaha untuk selalu tampil prima. Ya, bajunya menjreng, tampilan itu. Nah, kondisi itu ada bisa masuki. Serahkan. Yang penting ini ada punya ini nanti. Ya, saat ini pun tinggal segini nih. Kita sedang cetak lagi. Nah, insya Allah dalam waktu dekat akan ada. Nanti harganya berapa per bundle itu tinggal istilahnya dari konselannya saja. Berikan sedikit laba untuk ekosistem supaya bisa lebih besar lagi ekosistemnya. Tidak bisa melayani Anda semua dengan lebih baik. Tidak hanya di kantor ini saja. Someday kita bisa buka di hotel mana, di kota mana dan seterusnya. Di mana ada jaringan Anda tinggal dikit-dikit saja di sana. Sehingga bisa berkembang. Anda bisa tidurnya mesin uang Anda terus menghasilkan income. Itu maksud kami. Ya, setuju dengan ini? Setuju ya? Oke, kita berikan applause lagi supaya masih semangat karena kita menggunakan alat ini. Ya. Biasanya menggunakan alat bantu karena tanpa alat bantu susah sekali bagi kita untuk bisa bekerja dengan cepat. Dengan alat bantu nanti Anda closing pun lebih cepat dan seterusnya. Sekarang saya mau tahu yang langsung disponsori Pak Arisman di sini siapa? Bunda Dewi, Mas Slamet ya? Mas Slamet. Pak Rizal. Maaf bos. Bunda.
Bu siapa? Bu Sophie ya, langsung dari Pak Arisman ya, dari Pak Arisman. Artinya Pak Arisman minimal di ruangan ini akan membangun tim player. Tim playernya dengan orang yang langsung disponsori tadi, beserta 2 orang di bawahnya. Oke, paham ya? Ini Pak Arisman. Pak Arisman punya orang yang disponsori langsung. Entah itu diletakkan di satu kaki atau 2 kaki atau semuanya ditaruh merata. Intinya bahwa orang itu disponsori langsung. Seorang sponsor punya tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab secara bisnisnya, tapi tanggung jawab moral untuk mendampingi. Bagaimana supaya orang yang disponsori tadi juga bisa meraih reward. Nah, misalnya ini tadi Bang Rizal, ya Bang Rizal, ini tinggal BDW, kursinya ada siapa lagi, ya, tapi disponsori langsung oleh Pak Arisman. Ini harus mencari kedalaman minimal di sini. Makanya Anda harus punya peta grup Anda. Peta grup Anda harus punya. Kalau Anda nggak punya, nanti nggak terukur bisnisnya. Ya, setiap pertemuan, mulai dari presentasi rutin di kantor, namanya presentasi rutin di kantor ya, di kantor. Kemudian ada table talk mungkin, table talk. Nanti ada event opportunity, kita belum bisa selenggarakan karena memang kondisi pandemi ya. Kita belum lihat ramai-ramai terlalu banyak dalam gedung. Event opportunity. Kemudian nanti di sini ada lagi yang namanya event award. Di sini penghargaan bagi teman-teman sudah mendapatkan award reward mulai dari handphone, kemudian laptop, ada umroh, ada mobil promo, ada mobil yang non promo dan seterusnya. Itu semuanya ada iramanya, jalankan saja irama ini terus menerus. Jadi Pak Arisman punya tugas bagaimana mensukseskan minimal Pak Rizal dan 1-2 di bawah. Oke, kerja timnya ini. Kemudian dengan Bunda BDW juga, Bunda BDW punya kaki di sini 1-2, itu juga harus terbantu langsung, terbantu dalam bentuk pendampingan pengembangan. Ini betul-betul kerjasama tim. 3 bulan atau 100 hari, komitmennya harus kuat. Jangan komplain. Jangan ngeluh-ngeluh, lakukan saja. Kacamata kuda juga boleh. Dalam 100 hari ini saja, nggak usah sampai setahun 2 tahun, nggak usah. 3 bulan atau 100 hari ini saja. Lakukan ini terus, gandeng terus ini supaya ini masuk ke pertemuan. Terus supaya masuk ke pertemuan. Duplikasinya apa? Minimal Pratama plus Aero atau 840. Ini lebih banyak orang yang bisa menjangkau. Tapi plan A dan plan B jalan semua, betul nggak? Jalan semua. Ini caranya Pak. Lakukan itu terus, kontrol terus grupnya, terus. Jadi Anda akan tahu siapa yang belum RO, pantau. Pak, RO segera. Karena apa? Syarat untuk mendapatkan reward 1, harus RO dulu minimal 1 kali seumur hidup. Kalau bonus reward, kalau bonus generasi, Anda untuk mendapatkan setiap bulannya, otomatis juga harus RO setiap bulan. Oke? Nah, syarat untuk mendapatkan yang promo ternyata, nah ini ternyata harus minimal joinnya media utama. Nah gimana Pak kalau saya baru Pratama Pak? Saya berarti nggak boleh dong dapetin promo? Boleh, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. 1, kalau seorang Pratama itu dia wajib. Pertama adalah RO 1 kali minimal ya, 1 kali minimal. Yang kedua, dia akan berusaha bagaimana caranya dalam waktu 100 hari itu sampai dengan penerimaan rewardnya itu maksimal. Dia sudah harus memiliki minimal 7 ID. 7 ID. Jadi misalnya sudah ada Ustadz Yahya 1 Pratama, nanti join lagi 1, join lagi 1, join lagi 1. Sampai totalnya menjadi 7. Itu syarat saja. Karena dia akan setara dengan majid. Atau budayakan punya pelanggan. Sehingga dengan 7 kali RO, 7 kali RO sudah nggak perlu nambah ID itu, nggak masalah. Ya, 7 kali RO dalam perjalanan itu Anda juga berhak mendapatkan promo reward mobil ini. Ikut berebut itu boleh dari 50 unit yang disiapkan.
suruh milih. Saya milihnya karena terlanjur misalnya joinnya Pratama, saya RO lagi supaya ini produknya tidak hanya saya pakai sendiri, milikilah pelanggan. Tadi saya bagikan daftar pelanggan, cari 5 pelanggan ini. Sehingga setiap bulan atau 1,5 bulan Anda akan RO, tapi poinnya masuk ke berikut. Nah, kalau dengan demikian, kalau terduplikasinya Anda melakukan 7 RO, grup Anda mengikuti 7 RO, bagaimana dahsyatnya Pak? Ecofam nggak terlalu jauh, apalagi mobil. Bisa dipahami Pak? Ini bisnis yang hadiahnya luar biasa besar, modalnya relatif kecil Pak. Yang harus dibayar harganya apa? Effortnya, semangatnya. Makanya kalau Anda jarang datang ke pertemuan, bannya bocor, cepat kempes, datanglah ke pertemuan, dipompa lagi Pak. Karena kita ini manusia, bukan robot yang semangatnya selalu stabil. Enggak, kadang kita drop semangatnya Pak. Bayangin, sehari presentasi 3 kali, yang nolak 5 orang Pak. Siapa yang nggak melungker ya? Tapi nextnya semangat lagi, datang ke pertemuan, datang ke presentasi kantor, bawa orang lagi, nggak bawa orang, nonton temen yang lain. Yang penting datang terus. Kenapa? Informasi terbaru selalu ada. Dan melihat teman-teman yang bersemangat, anehnya semangat itu juga menular. Kita hanya tinggal menentukan iramanya saja. Ikuti iramanya. Capek, bangkit lagi. Hampir patah, bangkit lagi. Never give up. Jangan pernah menyerah. Gak usah tengok kanan kiri, fokus ke depan terus. Capeknya luar biasa, iya. Mau tepar, iya. Mau gempor, iya. Tapi yang Anda mau dapatkan ini memang luar biasa besar masalahnya. Kalau kecil-kecil Pak yang mau didapatkan, effortnya nggak terlalu besar. Anda malah mungkin bisa abaikan, udahlah nggak dapat nggak apa-apa deh. Tapi kalau Anda sudah canangkan harus dapat mobil, bayangin, ibarat kata nih modal 840.000 bisa dapat mobil gratis 120 juta dengan langkah-langkah sistematis. Masih dibimbing juga sama ekosistemnya. Kan tinggal kitanya aja nih, mau serius apa enggak? Iya, enggak Bu? Kalau yang udah pertama, Hmm. lagi sama dia. Dia join lagi sama dia. Oh, Makanya kalau itu kayaknya ada kompromi tertentu dengan direktur kita. Karena apa? Ibu sudah punya 1, ketambahan 7, betul nggak? Yang diperjuangkan tetap utamanya kan yang sini nih. Nah, kalau itu artinya ibu udah memenuhi syarat minimal ada 7 ID kan, yang sama, betul nggak? Kayaknya bisa ya Bu ya? Bisa. Kalau sama keluarga sendiri masa pelit-pelit enggak? Itu namanya juga promo. Makanya manfaatkan promo ini, ya. Dan syaratnya juga mudah kok. Nanti Anda menjelang mendapatkan mobil, sebenarnya kan Anda sudah dapatkan penghasilan. Untuk belanja lagi itu nggak terlalu berat, apalagi punya pelanggan. Katakanlah Anda pakai sendiri sekeluarga, itu pun sudah gratis dari bonus sebenarnya. Betul ya? Sambil sini ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung ada yang jawab, silakan Mas. Mas Selamat ya? Ya, salah satu syarat buat ikut promo yang pertama itu Hmm. selain yang RO 7 kali, Hmm. kan punya ID 7, Hmm. tambahan ID 7 itu. Nah, untuk ID berikutnya data boleh sama atau Boleh sama. Boleh sama. Masih bisa sama ya Pak Mo ya? Masih bisa. Makanya dibuatin persyaratan itu karena memang itu bisa dilakukan. Bisa. Jadi tinggal tambah Mas Selamat 2, Mas Selamat 3, Mas Selamat 4, Mas Selamat 5. Joinnya pun kan tidak harus langsung misalnya, karena kebetulan belum ada dananya yang langsung misalnya. Dicicil satu persatu sambil sponsori orang lagi, silahkan. Nanti ada garis konsultasi namanya, Mas Selamat bisa konsultasi ke upline leadernya yang terdekat. Bawa peta grupnya. Mas, grup saya baru seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Itu namanya konsultasi. Nanti ada yang namanya 3 prinsip dasar. Next trainingnya ada 3 prinsip dasar, ada konsultasi, edifikasi, dan no profiling. Terus kita bikin good team player. Nah, jadi materi kita masih banyak Pak. Jadi ini hari ini 3 SKS, yang besok 4 SKS. Mau ngambil S2-nya juga bisa nanti ya. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan lagi. Monggo, silakan. Sebelum kita tutup hari ini, yang jelas tadi bagi seorang pratama jangan patah hati. Anda sudah terlanjur mulai dari pratama. Yang penting ada penuhi syarat ini,
kerja tim, ikuti semua pertemuan. Karena pertemuan yang paling penting itu yang memang tidak ada hadiri, Pak. Ketika Anda tidak hadir di pertemuan, itu sebenarnya pertemuan yang paling penting. Pertanyaan tadi saya belakang baru buka lagi. Oh, yang mana tuh? Yang tadi, Oh, sedikit bedah ke multiple pairing. Ya, multiple pairing seperti apa? Bos, kayak ini gantian bos di off ini. Saya tak rehat sebentar 5 menit. Bos di off silahkan untuk dari multiple pairing. Karena beliau saksi itu yang pernah menikmati satu titiknya saja itu pernah mendapatkan sampai 6 juta per hari. Beliau. Kita sambut beliau. Bapak Kiai, sudah ready. Silakan. Oke. Multiple pairing. Multiple pairing. Multiple pairing itu sebetulnya itu satu pola pembonusan yang bisa mempermudah member untuk memaksimalkan penghasilan pada hari tersebut. Kalau dulu-dulu di binary itu kita diminta untuk sempurna ya. Kalau dulu-dulu di binary kita diminta untuk sempurna. Kalau terjadi seperti ini, maka kita akan dibayar berapa Pak? 1 pasang. Akan dibayar berapa? 1 pasang. 7 kiri, 7 kanan ya. 7 kiri, Seimbang. 7 kanan. Perlu keseimbangan. Nah ini binary lama. Ini binary yang meminta kita untuk sempurna. Kalau terjadi seperti ini, Bapak cuma dibayar berapa? 3 pasang. Sorry, 4 betul. 4 ya. Bapak hanya dibayar 4 pasang. 4 pasang. Lalu yang 3-nya kemana Pak? Yang 3-nya itu carry forward atau menunggu. Tapi biasanya yang namanya kaki besar itu larinya akan lebih cepat. Larinya akan lebih cepat, betul nggak? Sehingga apa? Sehingga biasanya lebihnya itu kita tidak bisa makan, kita tidak bisa maksimal. Nah, kalau multiple pairing, Bapak cukup punya 1 pasang saja pada hari itu. Bapak cukup punya 1 pasang di pasangan asli, maka Bapak akan bisa makan pasangan asli downline Bapak. Tidak melihat generasi atau siapa yang mensponsori ya Pak. Yang pasti di sini ini downline Bapak saja. Bapak mau sponsori atau upgrade Bapak kebetulan baik hati, dispiroper 2 kaki, Bapak juga tetap dapat. Nah, kalau seperti ini, kalau di pairing yang lama, Bapak hanya dibayar 1 pasang. 1 pasang, kalau join 1 pasang itu kalau join 300.000, kira-kira 1 pasangnya Bapak dapat berapa? Bisa dapat 100.000 1 pasangnya? Kalau join 300 15.000 25 mungkin Pak ya? 25 paling plus outnya berapa Pak? 1 hari plus outnya paling 10 atau 12. Kalau 12 dikali 25, paling Bapak bisa mendapatkan potensi income berapa? 300.000. Tapi kalau di sini Pak, di sini kita akan makan. Jadi standarisasi narasi presentasinya itu kita akan bisa makan pasangan asli downline kita itu sampai 9 level
kompres up. Apa itu kompres up? Kalau kebetulan di bawah Bapak ada mitra yang tidak mendapatkan, artinya tidak punya satu pasang, maka dia akan naik ke atas. Dia akan kehilangan haknya untuk mendapatkan multiple pairing. Itu akan kompres, akan naik ke level berikutnya. Nah, kalau seperti ini di kita, ini level satunya. Oke. Ini di level satunya kita dibayar berapa, Pak? Kita dibayar 15.000. Kita dibayar 15.000. Plus outnya berapa, Pak? Potensi income per hari. Potensi income-nya per hari plus outnya itu 12 dikali 12. Oke. Lalu sistem akan membaca ada tidak downline kita yang hari itu dapat bonus pasangan. Taruhlah di sini si A. Sistem baca, oh ternyata si A punya 3 pasang di kiri, dikalinya banyak nih. Berarti si A punya 3 pasang. Si A dapat berapa? Si A dapat 15.000 kali 3. 15.000 kali 3. Kita dapat berapa, Pak? Karena si A ini adalah level 2 kita, maka kita akan mendapatkan 10.000 dari setiap pasangan yang ada di level 2 kita. Oke, berarti di sini potensinya adalah 12 kali 2 ya, Pak. A dengan B. Ini kita bicara potensi. Kalau hari ini berarti bicaranya di sini 15 dikali 1, di sini berarti 10 dikali 3. Sistem baca lagi, ada nggak downline kita di bawah yang dapat bonus pasangan lagi? Oh ternyata ada ini. Ini ada, taruhlah di sini C, di sini D. Ada D dengan C. Di sini C dapat 1 pasang. Dia dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia dapat 5 pasang. Oke. Di level berikutnya kita akan dapat 5.000 dikali potensinya 12 kali 2 pangkat 2, Pak. Karena ada 4 kan nantinya, Pak, potensi. Kita bicara potensi. Nah, pada kasus ini kita dapat berapa? 1 tambah 5 berarti 6 ya, Pak. 1 pasang ditambah 5 pasang berarti 6 pasang. 6 pasang dikali berapa? Dikali 5.000, Pak. Berikutnya sistem baca lagi. Ada nggak? Oh di sini nggak ada. Oh ini ada. Ini ada 1 pasang. Ini ada 1 pasang. Berikutnya level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 kita akan dibayar di sini 4.000, Pak. Dikali 12 dikali 2 pangkat 3. Kasus ini ada 1 tambah 1 ada 2 pasang. 2 pasang dikali berapa? Dikali 4.000. Sistem baca lagi, ada nggak di bawahnya? Oh ada ini. Ini ada 1 pasang. Ini ada 1 pasang. Ini berarti level 1, 2, 3, 4. Ini level 5 ya, Pak. Di level 5 kita dapat 3.000. Berarti di sini, ini ada berapa? 1, 2, 3. Di 1 berarti, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, berarti ada 6 dikali 3.000 ya, Pak. Berikutnya ada lagi nggak? Oh ada nih. Ada lagi di sini. Ini berarti level 6. Level 6 kita akan dibayar 2.000, Pak. Berapa ini? 1 pasang, di sini ada 1 pasang juga, berarti 2 dikali 2.000. Berikutnya ada lagi nggak? Oh ada ini level 7. Ini level 7. Di level 7 kita dibayar 1.000 rupiah, Pak. Dikali berapa? Ini 1 pasang ya. Berarti dikali 2.
Kita anggap aja di sini ada lagi, Pak. Kita sempurnakan di sini. Kita anggap ini ada lagi di bawah. Kalau ini ada lagi, ini dia akan makan terus di posisi level 8. Kita akan dikali 1000. Di posisi level 9-nya, di sini level 9, kita akan dikali berapa? Di level 9 ini kita dikali 5000 lagi, Pak. Dikali 5000 lagi. Artinya potensinya satu hari satu kaki saja Bapak bisa punya potensi di sini 10 juta, Pak, per hari, hanya dengan punya satu pasangan asli. Pak, bagaimana ceritanya kalau misalkan ini ternyata si B ini lagi asik bisnis lain, dia lagi nanam karet ke Sumatera misalkan, di sana nggak ada sinyal, jadi lupa sama bisnis kita, nggak jadi masalah, Pak. Bapak bisa stack sponsoring orang lain lagi agar bisa seimbang. Atau kalau ini besar, Bapak bisa ngintip hari ini kira-kira di sebelah kaki besar kita ini ada berapa ya? Bisa nggak punya potensi 1 juta hari ini? Sebelum jam 12 malam atau jam 00.00 Bapak boleh posting di kaki lemah Bapak satu saja, maka kaki besar ini, kaki gajah ini Bapak akan makan. Kalau di sini ada potensi 2 juta, Bapak keluar 300.000 dapat produk senilai 300.000. Untung atau untung, Pak? Untung ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi multiple pairing ini satu pola pembonusan di mana kita bisa memaksimalkan pembonusan untuk kita dan tim. Seperti itu, Pak. Kalau kita bikin seperti ini, kira-kira member untung nggak? Kalau Bapak mau boleh pilih, Bapak mau yang seperti ini atau yang seperti ini, Pak? Ya sebelah sini, Pak, ya. Oke. Artinya apa? Sebetulnya ini polanya lebih kita kedepankan untuk ke mitra. Karena kalau di sini terus terang ini duit yang tidak terbayarkan ini akan lebih banyak menjadi milik daripada perusahaan. Tapi kalau di sini kita bayar keringat teman-teman ini sebelum kering, Pak. Nggak perlu menunggu harus seimbang, nggak perlu. Ini jalan besar belum sempat ada pencairan, tembak aja 300, nggak masalah, Pak. Jebol nggak? Insya Allah nggak, Pak. Kenapa? Karena sudah kita hitung payoutnya seperti itu. Kita sudah hitung sampai 20 level, Pak. Jadi kalau teman-teman mau tembak, punya modal, tembak aja. Kita siapin ruangan, Pak. Kita siapin ruangan, kita siapin ruangan, kita siapin produknya, wifi-nya kita kasih, mau ngopi pun kita kasih, makan malam, makan siang, perusahaan siapin, Pak, ruangannya kalau mau di sini. Gimana, Pak? Berarti itu terjadi ya harus per hari, Pak, ya. Luar dari itu biasanya nggak berlaku lagi berarti. Ya, ini pembonusan kita, bonusnya bonus harian, Pak. Jadi kalau hari ini tidak terjadi pembonusan untuk Bapak, maka besok ini akan menjadi carry forward untuk kaki besar Bapak. Berarti mulai pairing tadi itu bonus pasangan per hari. Betul. Ya. Bonus pasangan harian, Pak. Betul. Omsetnya adalah omset hari ini, Pak. Jadi nggak akan jebol. Masih kan bisa jelasin itu, Pak. Oke. Sukses ya, Pak, ya. Tepuk tangan buat Bapak. Ada lagi, Pak?
Oke, Pak Selamat. Itu Pak, tadi kan kita bisa intip ya, bisa lihat yang sebelah tuh. Nah, kita bisa lihatnya gimana caranya Pak? Karena kalau saya kemarin lihat tuh masih manual, jadi satu-satu saya buka jaringan. Oh, ini ada nih multiplayer-nya nih gitu. Gitu ya. Kalau secara langsung itu yang bisa kita lihat, wah ini ada multiplayer yang satu kita nih. Saya tembaklah 300.000. Gitu ya. Oke. Menunya ada nggak? Menunya memang menu buat ngintipnya kita nggak siapin, Pak. Tapi minimal paling tidak kita nggak siapin lubangnya, Pak. Buat ngintipnya itu nggak siapin. Tapi paling tidak Bapak bisa melihat pertumbuhan hari ini. Bapak bisa melihat pertumbuhan hari ini. Kira-kira Bapak ada pertumbuhan hari ini di bawah Bapak dari hari sebelumnya. Hari ini tuh sebelah kanan tadinya akumulasi mitra di situ cuma ada 5 misalkan. Oh, tapi kok hari ini 300. Wah, berarti kan ada tumbuh banyak banget ini. Ada tumbuh 200-an. Kalau tumbuh 200-an berarti ada potensi lah untuk kita bisa mendapatkan misalkan 1 jutaan lebih seperti itu, atau misalkan bisa sampai 5 juta kan gitu. Nah, itu nanti ini masalahnya nih, saudara kembar Bapak yang namanya Pak Slamet ini nggak nyiapin lomba untuk ngintipnya nih. Atau emang sengaja itu biar aktif. Ya, kita minta supaya memang teman-teman biar aktif. Artinya kalau teman-teman bisa aktifkan 2 kaki saja, 2 kaki saja, potensi income-nya itu bisa sangat luar biasa, Pak. Seperti tadi saya sedikit tambahkan, yang tadi Pak Gamawan cerita, itu kejadian asli, Pak. Saya diundang Pak Gamawan ke Jogja. Pak Mai, bisa datang nggak ke Jogja? Bisa. Oke. Ternyata April saya bilang, oke, saya naik pesawat. Jangan, itu teman-teman di Cirebon sudah nunggu. Saya telepon apanya Pak Gamawan di Cirebon, wah benar sudah nunggu saya. Lalu teman-teman di Tegal juga udah nunggu saya. Oke, kita iring-iringan aja. Saya naik kereta ke Cirebon, lalu lanjut pakai kendaraan pribadi teman-teman di Cirebon. Sebab teman-teman di Cirebon sudah ada yang dapat reward mobil. Nah, setelah itu saya datang di Jalan Godean di Jogja. Saya datang di sana, loh, ini kok stokis multilevel lain ya, bukan stokis multilevel yang mau kita prospekkan gitu, yang mau kita ceritain. Oh, ternyata memang kita mau ketemu sama pemilik stokisnya. Nah, setelah itu nggak lama ada tim presenter dari stokis itu baru selesai bikin acara di daerah Bantul, diajaklah ke stokis. Pas nyampe stokis di Bantul, itu dia bawa kurang lebih sekitar 10 orang 2 mobil ke stokis di Bantul. Dia presentasi multilevel A, tapi ternyata sewaktu mereka mau closing di stokis, ternyata diarahinnya stokisnya multilevel B. Multilevel B, Pak. Kita presentasi sedikit, kita terangkan tentang multiple pairing. Mereka ada yang nangis, tapi nangisnya nangis bahagia. Kenapa? Karena mereka berpikir saya akan lebih cepat untuk bisa sukses dengan multiple pairing ini. Hari itu saya serahkan kurang lebih sekitar 250 pin aktivasi. Kita gelar 10 laptop. Sebelum acara saya minta makan dulu karena lapar waktu itu. Setelah makan baru kita posting selesai. Jam 1 saya pamitan. Saya belum sampai Jakarta. Jam 4 itu karena saya mampir dulu di Purwokerto. Jam 4 saya baru sampai di Cirebon. Saya ditelepon, bos, itu sisa kartu PIN aktivasi masih ada berapa?
masih ada 500, masih ada 500. Sekarang posisi di mana? Di Cirebon. Balik bos. Disuruh balik Pak, belum nyampe Jakarta saya disuruh balik. Gimana ceritanya nih? Udah pokoknya balik, 500-nya kita bayar. Ini ada yang mau posting 500. Ini pindah haluan. Pindah gerbong katanya Pak. Pindah gerbong. Balik, saya bilang, tak dulu, saya coba cek kereta. Oh iya, saya cek Traveloka, oh iya saya sudah dapat tiket kereta. Saya turun di stasiun Tugu, tapi habis itu saya langsung beli tiket pesawat Pak, agar saya nggak lama-lama lagi di situ, karena baju saya sudah seat A seat B, karena saya ada planning untuk berlama-lama tadinya kan di Jogja kan gitu. Begitu ketemu sama Pak Gawon, bos ini yang 300, sorry ini yang 500 tiket, tapi buat sewu mohon maaf sebelumnya saya cuma punya waktu 3,5 jam. 1 jam lagi buat boarding, berarti kita cuma bisa ngobrol 2,5 jam. Karena 2,5 jam ini saya harus ke bandara, boarding, saya harus kembali ke Jakarta. Saya sudah beli tiket pesawat. Kalau kayak saya gituin Pak, kayaknya saya sebulan kayaknya di Jogja. Jadi itu bisnis multiple pairing Pak. Bapak tahu berapa saya dapat bonus hanya dari fee mobil stokis saja hari itu 750. Pertama 250, lalu balik lagi 500. Kenapa saya mau? Karena hitung-hitungannya saya belum dari bonusnya saja, baru dari fee mobil stokisnya saja saya dapat 5.000 Pak. 5.000 kalau 500 berarti 2,5 juta. Tiket pesawat paling ya saya waktu itu naik Garuda cuma 700 Pak. Naik Garuda waktu itu cuma 700. Sehari sebelumnya saya dapat berapa? 250 kali 5.000. Jadi cukuplah buat cemilan dia di Malioboro, nongkrong di Malioboro, minum apa kopi jos gitu kan. Ini bisnis jasa Pak. Makanya waktu kemarin teman-teman panggil saya bukan lagi posisi nganggur Pak sebetulnya. Saya lagi posisi di Agmeta. Saya sebut aja Agmeta. Saya satu kaki itu sebetulnya tinggal dikit lagi untuk dapat reward mobil. Anak saya kemarin baru minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, itu klaim reward sepeda motor Pak, 12.500.000. Nah, saya diminta datang ke sini untuk bikin PBN. Saya diminta untuk buat multiple pairing, saya diminta untuk bikin marketing plan. Saya cuma cerita teman-teman, boleh nggak saya berpihak ke member dengan cara multiple pairing seperti ini? Saya jelaskan. Tapi tetap kok perusahaan tetap mendapatkan haknya, perusahaan tetap mendapatkan laba, karena kita bicaranya walaupun sedikit kali banyak kali sering Pak. Saya konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman setuju untuk buat seperti ini. Payoutnya saya pisah antara multiple pairing dengan reward. Rewardnya saya ambil dari RO. Agar apa Pak? Agar tidak overpay. Seperti itu. Nah, jadi ini semua sudah terukur. Lalu saya panggil guru saya dari Jogja. Jogja itu kota pelajar Pak. Kenapa saya turunkan orang dari Jogja untuk jadi guru di kita? Karena Jogja itu kota pelajar. Saya panggil beliau, Kang Mas tolong bantu saya. Saya bilang, oke, kita maju lagi, kita sukses lagi di sini. Jadi seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar?
Oke, sukses semuanya ya. Oke, kembali ke ada lagi Mas Ahmad? Boleh tanya lagi? Oke. Ini kan tadi Bapak sudah berkisah yang pindah gerbong itu Pak ya? Ya. Ya, saya kan juga mungkin teman-teman juga dalam posisi yang sama ketika yang pasukan pindah gerbong tadi gitu. Oke. Cuman kan Bapak posisinya bukan yang pindah kan, tapi yang mengajak gitu ya. Ya. Nah sementara saya sekarang posisinya yang mau pindah dalam yang pindah gitu kan. Mau pindah. Nah, pertanyaan saya, yang dulu itu kenapa udahan gitu Pak? Yang dulu itu kenapa udahan? Oke. Kan berarti kalau misalnya sejarah itu berulang, sekarang kita kan pindah gerbong nih. Nah kalau dulu aja udahan, nah sekarang gimana nasib kita kalau ini udahan gitu Pak? Oke. Oke. Itu pertanyaan bagus. Oke. Saya seringkali bicara dengan teman-teman. Lalu juga sewaktu saya ketemu dengan Pak Batur, saya tanyakan ke Pak Batur benar nih sama teman-teman yang lain di Ekogen memang mau buat satu network nih, saya bilang. Beliau bilang oke. Terus saya bilang sama beliau dan ke Pak Kut juga sama teman-teman komisaris yang lain, saya bilang, Pak, network itu beda loh dengan konvensional. Jadi kalau bapak-bapak semua ingin membuat satu perusahaan network, luruskan niat ya. Kenapa yang dulu itu gagal? Karena yang dulu itu mereka tidak punya visi misi yang kuat. Satu itu. Yang kedua ternyata mereka itu bisa dibilang baru belajar jadi orang kaya. OKB, kaget. Dulu itu saya memulai jalankan bisnis yang dulu itu bonus pulsa MLM pulsa waktu itu saingannya DBS. Waktu itu kantornya hanya di garasi Pak. Di garasi saya main ke Cirebon saya kenal cuma satu orang namanya Pak Nana. Lalu saya kembangkan habis itu begitu booming di sebelah kanan saya ada sekitar 8 orang ya Kang Mas yang dapat reward senia ya. Sebelah kiri ada 6 orang. Tapi pas saya mau ambil reward CRV-nya, perusahaan saya tutup. Kenapa? Karena ownernya 3 orang. 3 orang itu tidak punya visi dan misi yang kuat. Tiga-tiganya belajar cari duit. Mereka gontok-gontokan. Yang satu merasa saya punya bendera, kan bendera saya yang dipakai. Kamu kalau nggak bayar pajak, saya dikejar-kejar pajak karena benderanya pakai punya saya. Seperti itu. Makanya kemarin di sini saya minta kalau memang oke siap bikin bendera baru, bikin perusahaan baru. Teman-teman oke siap, oke. Visi misinya Pak Kun kalau membuatkan visi misi tentang bicara untuk mengangkat masalah ekonomi kerakyatan dan bicara tentang semangat merah putih. Seperti itu. Jadi kita memang ini benar-benar pure. Kita semua di sini memang menyatukan visi misinya, Pak. Kita satu frekuensi, kita samakan satu frekuensi sehingga kita bismillah jalan bareng. Seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, saya kenal beliau ini guru saya 2006 dari perguruan silat dari Semenanjung Malaka dulu
proyeknya semprot di bawah lidah Pak. Ya. Begitu dapat bonus kita beli roti ya bos. Kita beli roti. Kembali lagi niat baik pemilik tidak berpihak ke kita. Tapi di sini Bismillah kita samakan visi misi, kita frekuensinya kita samakan. Ini kita juga lagi mohon bantuan doa restunya. Kita lagi siapkan juga SUPL untuk teman-teman agar teman-teman bisa merasa nyaman menjalankan bisnis ini, karena perizinannya semua kita lengkapi seperti itu. Lalu produk-produknya juga nanti Bismillah. Sementara ini memang kita baru produk nol aja dulu sampai beberapa bulan ke depan. Begitu kita sudah leading di bicara tentang skincare, baru nanti kita akan masuk ke produk-produk herbal lainnya Pak. Seperti itu. Jadi itu tadi Pak, kenapa yang dulu itu gagal? Karena yang dulu itu tidak punya visi misi yang kuat. Niat baiknya ternyata hanya life service. Jadi kita kadang-kadang seperti itu. Kita kadang-kadang bukan kita nggak fight. Kita bukan kita nggak fight. Wah kita fighter. Saya sering pulang subuh ya. Karisman ya. Saya sering pulang subuh sama Pak Arisman. Mungkin dengan Pak Sabu juga kita pernah ketemu larut pagi ya, ke malam ya, larut pagi. Karena kita ketemu jam 2.